Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah resume dari video G20 tentang Corporate Governance Forum. Perkenalkan, saya Hafiz Eki Naufal. Saya Irsyad Firdaus. Nama saya Firman Renaldi Seragi. Nama saya Dimas Uti Pamungkas. Nama saya Khalid Muhammad. Saya Alkefri Kamulana. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan OECD menyelenggarakan acara The G20 OECD Corporate Governance Forum. Acara ini sebagai salah satu side events dari G20 Third Financial Minister and Central Bank. Acara ini diselenggarakan melalui meeting di Bali 14 Juni 2022. Acara ini sebagai bentuk komitmen OJK dalam mendukung Indonesia sebagai G20 Presidensi 2020. Acara tersebut menjadi wadah untuk mengomunikasikan pelaksanaan atau perkembangan review G20 atau OECD kepada delegasi negara G20 atau OECD, anggota Financial Stability Board, dan para pemangku kepentingan lainnya. G20 atau OECD Corporate Governance Principles digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk membantu pelaksanaan evaluasi serta pengembangan kebijakan dan peraturan terkait tata kelola perusahaan. Prinsip tersebut menyediakan panduan terkait peran bursa efek, investor, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki peran dalam pengembangan tata kelola perusahaan yang baik. Jadi CSR dan berkelanjutan pembangunan tampaknya tidak berbeda dari dua ide yang diterapkan masalah sosial dan lingkungan perusahaan yang mempraktikkan CSR praktis bisnis. Hal sangat memperhatikan kebutuhan dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan di selain tujuan mereka untuk memaksimalkan laba dan memuaskan pemegang saham. Selain itu, lingkungan sosial dan tata kelola ESG standar yang disebutkan sebelumnya oleh Pak Wingo tentang Responsibility Investment atau singkatannya adalah SRI. SRI investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan berprinsipal diambil dari CSR, dan mereka tampaknya relevan serupa dengan ESG atau Environmental, Social and Government. Dalam hal ini mewakili tindakan yang dilakukan dalam hal dan dapat dilihat sebagai sebuah alat untuk mengidentifikasi manajemen yang sangat baik, di mana SRI adalah metode investasi yang mencerminkan nilai dan keyakinan yang menunjukkan pengecualian keuangan aset dalam portofolio berdasarkan etika dan standar moral. Dalam pertemuan G20, kita ingin terus berpromosi gerakan ini dan tata kelola perusahaan, terutama untuk mendorong lebih banyak misi investasi yang konsisten untuk kita semua. Perubahan iklim yang sudah memberikan sistem mempertaruhkan dan juga menjadikan semakin banyak jelas itu juga dapat mengancam stabilitas sistem keuangan. Jadi, tugas-tugas yang harus diambil serius oleh semua pemangku kepentingan adalah bagaimana kita akan membuat kebijakan komprehensif kerja bahwa kita dapat menggunakan semua alat baik instrumen moneter maupun keuangan agar kita dapat mengenalinya dan memperhitungkan iklim secara lebih eksplisit. Perubahan yang diajukan dalam keputusan tersebut investasi baik bagi investor maupun pemilik uang yang menghemat. Salah satu yang paling instrumen yang dikembangkan di dalam konteks ini adalah global obligasi hijau. Itu tidak hanya global tapi juga merupakan negara-negara yang sudah menerbitkan di dalamnya. Jika itu adalah dasar Islam, kita menyebutnya suku hijau pasar modal. Dalam hal ini bisa menjadi salah satu yang paling penting untuk memfasilitasi semacam ini. Instrumen yang pembiayaan proyek ramah iklim tentu saja integrasi iklim proyek ramah dalam hal verifikasi sebaik transparansi dan ini atau ini dan lain. Prinsip tata kelola perusahaan G20 OECD membantu para pembuat kebijakan untuk dapat mengevaluasi dan meningkatkan kerangka hukum, peraturan, dan kelembagaan untuk tata kelola perusahaan. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1999,
prinsip-prinsip tersebut telah menjadi tolok ukur internasional. Nah, pada tahun 2015, prinsip yang diperbaharui didukung oleh negara-negara anggota dari G20 dan KTT pemimpin G20. Di sini ada 6 pilar utama yang menjadi fokus peninjauan prinsip tata kelola perusahaan. Antara lain, yang pertama adalah memastikan dasar untuk kerangka tata kelola perusahaan yang efektif. Kemudian yang kedua itu hak dan perlakuan yang adil dari pemegang saham dan fungsi kepemilikan utama. Kemudian yang ketiga adalah investor institusi, pasar saham, dan perantara lainnya. Kemudian yang keempat, peran pemangku kepentingan dan tata kelola perusahaan. Yang kelima ada pengungkapan dan transparansi, serta yang keenam adalah tanggung jawab para dewan. Tujuan keseluruhan dari dilakukannya peninjauan ini adalah untuk memperbaharui prinsip-prinsip sehubungan dengan evolusi terkini yang ada di pasar modal dan kebijakan serta praktik tata kelola perusahaan. Komite Tata Kelola Perusahaan mengidentifikasi berbagai bidang prioritas untuk dipertimbangkan selama masa peninjauan, termasuk pengelolaan risiko lingkungan, sosial dan tata kelola, digitalisasi, kepemilikan dan konsentrasi perusahaan, dan investor institusional dan lain-lain. Tujuan menyeluruh yang penting dari revisi ini adalah untuk mendukung ketahanan sektor korporasi untuk meningkatkan akses perusahaan terhadap akses pembayaran di pasar modal. Pada tingkat yang paling dasar, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan bertujuan untuk mengatasi masalah yang berasal dari fakta bahwa orang-orang yang menjalankan perusahaan publik bukanlah orang-orang yang memiliki perusahaan tersebut. Nah, kerangka tata kelola perusahaan yang sehat bertujuan untuk menyelaraskan insentif dan mempromosikan transparansi untuk mendorong pasar yang adil dan alokasi yang efisien dari pasar modal. Nah, pandemi COVID-19 yang terjadi beberapa tahun terakhir, OEDT telah mengidentifikasi sejumlah kelemahan dalam kerangka tata kelola perusahaan. Maka, pada masa pemulihan ini, sangat penting bagi perusahaan dan setiap pemangku kepentingan untuk dapat menjaga relevansi, kredibilitas, dan daya tahan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Nah, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkuat ketahanan dan pemulihan dari pandemi COVID-19 dengan beberapa cara. Seperti mempromosikan modal formasi yang penting dalam penguatan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, mendukung pasar ekuitas, serta memperkuat daya tahan, kredibilitas, dan transparansi pasar. Dari berbagai aspek pembuatan kebijakan, OJK mengambil salah satu kebijakan, yaitu untuk mencapai tujuan dari berbagai perbaikan sisi penawaran dan sisi permintaan. OJK telah mengeluarkan peraturan untuk IPO mengenai pendaftaran dan peraturan untuk surat penggalangan dana sekuritas untuk Green Bond. OJK juga menyediakan relaksasi persyaratan penggalangan dana khususnya selama pandemi COVID-19. Lalu beberapa kebijakan dari OJK memudahkan untuk UKM dan startup perusahaan yang baru untuk memperoleh dana melalui penerbitan saham debt securities dan syariah securities. Dan juga OJK memberikan berbagai dana sebesar 25% dari dana yang telah ditentukan sebelumnya kepada UKM dan startup perusahaan yang baru mulai. Pada pernyataan pendaftaran di konteks Green Bond dalam menjalin pendekatan penawaran umum. Dan pilar tentang otorisasi OJK mengeluarkan kebijakan dan mengembangkan sistem yang menciptakan lebih banyak cara yang efektif, efisien, dan akuntabilitas terkait dengan proses otorisasi. Misalnya untuk merampingkan proses IPO secara internal. Kemudian OJK meningkatkan SOP internal dan juga melayani perjanjian tingkat SLA. Dan untuk perantara pelaku pasar adalah hukum untuk pelatihan. Mengenali klien melalui pihak ketiga dan merupakan data yang handal, atau menggunakan data pihak ketiga
yaitu data yang sudah tersedia. Dan untuk pengawasan pohon pilar untuk menjaga kepercayaan investor terhadap modal pasar sehingga perlindungan investor masuk tempat atau kebijakan mobilitas, antara lain adalah memberikan notasi khusus untuk perusahaan di pasar sekunder. Dan kemudian mengembangkan Dewan Ekonomi baru di pasar sekunder, dan itu juga melalui pengembangan khusus Dewan Pengawas di pasar kedua, dan juga regulator mewakili upaya represif yang dilakukan melalui penerbitan. Peraturan terkait dengan dana wacana dan dana pelindungan investor. Di bawah wacana dan ini pasar modal untuk mengembalikan keuntungan yang diterima secara ilegal ke investor. Dan serta penguatan pengawasan dan pelaksanaan kekuatan dan tindakan pengawasan juga. Jadi OJK bisa meningkatkan pengawasan pada ekuitas dan lokalitas dari transparansi dan keterbukaan publik. Kemudian perusahaan dan semua berlisensi pemain untuk memastikan bahwa perusahaan mereka ditemani semua peraturan dan kebijakan, dan kemudian OJK ini menemukan transparansi prinsip-prinsip yang belum dipenuhi oleh perusahaan publik dan pelaku pasar lainnya. Jadi OJK akan mengambil tindakan pengawasan untuk memastikan pengungkapan laporan mereka yang berisi laporan secara yang formal, informasi yang real, dan memadai. Juga OJK memiliki terus-menerus program untuk sosialisme dan pendidikan dan pilar untuk penegakan. Jadi di pilar ini OJK mengeluarkan peraturan terkait dengan dana kotor dan dana perlindungan investor, dan di bawah dana kotor. Marco Aurelio dos Santos Roca mengungkapkan bahwa keberlanjutan dan ketahanan di bidang usaha dalam masalah utama bagi semua ekonomi G20, dan kami menyambut keputusan untuk meninjau prinsip-prinsip G20 OECD untuk tata kelola perusahaan. Nah, prinsip-prinsip yang direvisi pasti akan memadupadankan sumber yang relevan untuk semua pembuatan kebijakan perusahaannya, dan untuk meningkatkan kerangka kerja tata kelola perusahaan kami sehubungan dengan lingkungan, masalah sosial, dan risiko tata kelola. Nah, mungkin kalian juga pernah dengar Brazil sedang menjalankan agenda reformasi menyeluruh untuk meningkatkan lingkungan bisnis yang menghabiskan seluruh siklus hidup perusahaan, mulai dari kemudahan memulai usaha hingga memfasilitasi akses ke pembiayaan dan untuk memberikan insentif yang memadai untuk menjaga perusahaan tetap hidup. Nah, Marco ini mengaku bahwa perkembangan kerangka tata kelola perusahaan yang memperhatikan sosial lingkungan bukanlah tugas yang mudah bagi mereka. Nah, di Brazil ini sangat aktif mendiskusikan mana kebijakan yang baik untuk meningkatkan cara perusahaan mengatasi dan mengelola risiko keberlanjutan terkait aktivitas mereka. Ada banyak hal yang terjadi di Brazil tentang pengungkapan transparansi dan keberlanjutan sebagai bagian dari usaha Brazil untuk meningkatkan kerangka kerja tata kelola perusahaan. Mereka telah diuntungkan dari kerjasama teknis dengan OECD, dan bahkan Marco akan berbicara banyak mengenai hal OECD diluncurkan. Laporan itu disebut keberlanjutan kebijakan untuk perusahaan pemerintah di Brazil, tepatnya di Rio. Nah, Marco ingin menyoroti beberapa hal yang utama. Kesimpulan dari laporannya itu mungkin dapat menjadi berguna untuk yang lainnya dan bagi negara-negara berkembang. Nah, pertama, transisi iklim yang harus dilihat sebagai kesempatan bagi Brazil untuk lebih jauh mengembangkan pasar modal. Jadi, perusahaan umum Brazil memiliki akses ke sumber daya alam yang luar biasa, dan investor global semakin meningkatkan amplopnya untuk berinvestasi dalam bisnis yang berkelanjutan. Nah, jadi jika pasar publik kita dapat secara efektif menghubungkan kedua bagian ekonomi dan lingkungan, maka akan memberikan keuntungannya juga bagi keduanya tersebut. Yang selanjutnya adalah Aliskar sebagai Executive Director of Public Policy. Di samping pengungkapan keberlanjutan, hal yang menurut Elis dapat membantu korporasi untuk membuat target ini lebih kredibel dan dapat dicapai, yaitu
hal yang sangat membantu, yaitu sedikit mirip dengan TCFD, yaitu apapun yang bisa kita lakukan untuk mendorong perusahaan untuk mengadopsi dan memulai menerapkan transisi perencanaan itu penting karena akan memaksimalkan waktu serta meningkatkan konsistensi dan kualitas. Pengungkapan atas perencanaan yang mereka lakukan dan pengungkapan apapun yang mereka buat, sehingga mereka dapat melihat bahwa dengan TCFD hanya butuh sedikit waktu untuk perusahaan untuk memahami apa yang diminta mereka dan untuk menyematkan prosesnya. Selanjutnya yaitu Marco berpendapat bahwa dalam kaitannya dengan kerangka kerja tata kelola perusahaan, dia pikir kita perlu mencapai keseimbangan antara apa yang dibutuhkan investor secara efektif dan di sisi lain biaya lebih regulasi untuk mencapainya juga. Marco menuturkan bahwa kita perlu berpikir tentang memprioritaskan apa yang paling masalah yang menjadi paling relevan dan juga memiliki fleksibilitas untuk perusahaan untuk mengidentifikasikan apa yang mereka perlukan. Tapi di sisi lain kita juga perlu memikirkan dampak dari informasi ini. Jadi ada laporan dari OECD dan yang lainnya, perubahan iklim dan tata kelola perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar menghadapi perubahan iklim sebagai risiko material finansial mewakili 2/3 dari pasar global. Jadi itu banyak uang yang akan dipertaruhkan di bagian sana. Nah, jadi ada kejelasan merupakan hak prioritas menghadapi perubahan iklim terlebih dahulu dari perspektif global. Strong governance for sustainable and inclusive development. Peran negara Indonesia pada umumnya seperti di negara lain memiliki dua peran utama. Yang pertama adalah beberapa agen untuk sesama ciptaan. Kemudian yang kedua adalah menjadi agen perkembangan sebagai sesama kreator dihormati untuk mengejar keuntungan dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah. Dan juga untuk berkontribusi penerimaan negara. Kemudian untuk berkontribusi pada penerimaan negara dan juga untuk yang terdaftar pada di BUMN untuk meningkatkan penilaian bersama mereka. Sedangkan sebagai agen pembangunan untuk BUMN, Indonesia dihormati mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjadi pelopor dalam agen dipercayakan untuk mendukung pengejaran pemenuhan dalam bentuk penyediaan barang dan jasa berkualitas tinggi untuk orang. Selain itu, seharusnya menjadi BUMN pelopor dalam bidang usaha dan kegiatan yang belum dimasuki oleh sektor swasta. Kemudian, BUMN juga berpartisipasi aktif dalam menyediakan bimbingan dan pendampingan terhadap kelompok ekonomi yang kurang mampu di masyarakat. Dengan menjalankan aturan tersebut, tidak hanya sehingga ia perlu untuk mendukung stabilitas jangka panjang bangsa, tapi mempertahankan kinerja yang baik ke dalam kinerja keuangan dan juga membuat yakin bahwa neraca adalah berkelanjutan untuk jangka panjang kinerja perusahaan. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir, BUMN menerus menciptakan nilai dan berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia dengan kinerja yang menjanjikan. Yaitu dengan daftar kami adalah total pengembalian seluler TSR melebihi total TSR non-sol perusahaan yang terdaftar berdasarkan Bursa Efek Indonesia. Angka total kapitalisasi pasar SOA terdaftar di Bursa Cadangan Ceko sekitar 30% dari total kapitalisasi Jakarta, kesempatan dengan nilai total 1.766 triliun pada Januari 2017 yang meningkat menjadi 1.984 triliun pada akhir Desember 2021. Mencatat modal efektif apresiasi sekitar 200 plus triliun, di mana 149 diantaranya adalah capital gain yang berasal dari perbaikan penilaian perusahaan tertentu. Nah, beberapa perusahaan yang berhasil menyalahan aturan yaitu Bank Indonesia, Bank Mandiri, dan Telkom Indonesia. Perusahaan tersebut merupakan awal pemanfaatan pasar terbesar di Bursa Efek. Pada 2,5 tahun yang lalu, Kementerian BUMN memperkasai banyak program dan strategi untuk mempercepat pertumbuhan dan mengoptimalkan peran BUMN. Contohnya seperti yang pertama yaitu kita membuat dan mengembangkan baru kita dinilai akhlak. Kemudian kami juga merumuskan 5 tragis prioritas untuk
memastikan jangka panjang keberlanjutan perusahaan kami. Terus yang ketiga yaitu kami meningkatkan tentang kendali portofolio. Kami juga untuk mengoptimalkan jumlah BUMN yang berhasil kami kurangi pada jumlah awalnya yaitu 110 sampai 41 melalui merger seperti di sektor pelabuhan dan bank syariah. Dalam rangka peningkatan model bisnis, inovasi yang digunakan untuk keberlanjutan kami memiliki 88 strategis proyek yang sedang berjalan. Yang paling penting yaitu pengembangan sumber daya manusia melalui beberapa program. Contohnya dengan seperti upskilling penyelamatan, program beasiswa, dan magang bersertifikat melalui BUMN. MSO memiliki 5 prioritas strategis sebagai prinsip reformasi dan transformasi BUMN. Pertama adalah mempertahankan dan meningkatkan nilai ekonomi dan sosial bagi Indonesia. Meningkatkan nilai ekonomi dan sosial berdampak terutama di bidang pangan, keberlanjutan energi dan kesehatan. Yang kedua adalah inovasi model bisnis, pembenahan model bisnis melalui kerjasama pembangunan ekosistem, kemitraan strategis dan pertimbangan untuk meningkatkan manajemen pemangku kepentingan dan lebih fokus bisnis inti dari perusahaan. Yang ketiga adalah bercita-cita untuk memiliki teknologi kepemimpinan di berbagai sektor. Yang kita inginkan adalah untuk melambangkan kemampuan digital seperti manajemen data, Big AI, dan yang lain. Keempat, kami juga menjadi energizer dan investasi Indonesia kita saat ini. Saat ini kita memiliki banyak aset program pengoptimalan di sektor seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sebagainya. Kelima yaitu kami ingin mengeluarkan bakat BUMN sebagai talenta Republik Indonesia dengan cara mendidik dan melatih tenaga kerja, mengembangkan manusia yang bersumber dari yang berkualitas, sumber daya, memprofesionalkan pemerintahan dan sistem pemilihan yang untuk menjaga keberlanjutan BUMN. Selanjutnya, untuk memperbaiki masalah dan yang telah dilakukan dalam konstruksi BUMN, yaitu dengan menggunakan 5 alat perbaikan, yaitu pertama adalah perbaikan pada keputusan. Proses adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan keputusan matriks dan implementasi keuangan dashboard. Yang kedua yaitu manajemen risiko tambahan pada organ dan fungsi. Yang ketiga yaitu memperkuat fungsi Dewan Komisaris Amandemen. Yang keempat yaitu asosiasi terkait dengan peningkatan korporasi publik dan tata kelola. Yang kelima yaitu dan kelas 5 tubuh dan piagam sibuk dan buku pegangan. Strong Zoo Service Oriented Enterprise Governance for Sustainable and Inclusive Development yang didiskusikan oleh Rabin Hattari, Nawal Nelly, Matilda Mesnat, dan Yurendra Basnet. Matilda adalah wakil direktur dari OECD. Dari pengalaman Matilda bekerja di Soi Reformasi di negara lain, terutama pada reformasi pemerintahan, ada beberapa hal penting yang menjadi prioritas. Untuk reformasi prioritas, masih banyak lagi yang harus dilakukan untuk melaksanakan akuntabilitas pemerintahan dan standar transparansi ditetapkan dalam pedoman OSI tentang perusahaan, tata kelola negara, dan perusahaan dan akan menyoroti beberapa prioritas. Yang pertama adalah sentralisasi fungsi kepemilikan, karena itu adalah pendorong yang kuat di pengembangan tata kelola perusahaan. Prioritas kedua yang akan digarisbawahi adalah keseluruhan seperti berkumpul semua kompetensi dalam fungsi kepemilikan terpusat yang membantu banyak untuk memiliki koherensi kebijakan yang lebih baik. Poin yang terakhir adalah kompeten, independen, papan berpengetahuan yang selalu sulit, biasanya cenderung terhambat oleh pengangkatan menteri langsung. Keputusan mungkin juga dilewati oleh saluran informal komunikasi dan juga instruksi. Selanjutnya, Ibu Nelly adalah pegawai negeri 2 tahun yang lalu. Dia berasal dari sektor swasta. Beberapa pemerintah inisiatif untuk menghadapi tantangan sebenarnya. Tantangan terbesar jika melihat kembali seperti 2 tahun yang lalu, tepat di awal dari proses ini adalah yang pertama, portofolio yang sangat beragam dalam hal ukuran, dalam hal klaster, dan dalam hal badan pengatur. Jadi BUMN yang mematuhi OJK dan memiliki SU yang tidak umum dan tidak diatur oleh OJK, jadi standar pengungkapan dan pelaporan lintas BUMN adalah menjadi luas. Itulah tantangan nomor 1.
Tantangan yang nomor 2 mungkin datang perencanaan alamat dalam kompleksitas dan kurangnya koordinasi selama perencanaan proses antara Kementerian BUMN dan terkadang gangguan seperti apa yang Kementerian Teknis sebutkan, yaitu proses perencanaan itu tidak ada alokasi biaya khusus, belum inisiasi proyek strategis atau sesuatu sehingga semacam dua kompleksitas yang dibuat menjadi tantangan terbesar. Jadi merampingkan jumlah BUMN berdasarkan sebuah klaster, berdasarkan kesamaan ekosistem dan rantai nilai yang memungkinkan rentang kendali menjadi lebih mudah dikelola dan memungkinkan lebih sedikit persaingan yang tidak begitu sehat. Daripada itu, melakukan diagnostik salah satu temuan bahwa sebuah studi kasus dengan tim Bank Dunia bertanya apa yang harus ditingkatkan. Kementerian mengungkapkan kepada publik yang lebih luas dengan cara konsisten melihat bagaimana Selandia, Swedia, Korea melakukan ini seperti belajar sedikit dari masing-masing hal itu. Tanpa asosiasi akuntan tidak akan bisa menyelesaikannya. Jadi dukungan terbesar untuk asosiasi akuntan publik yang suka didukung tentang bagaimana harus mengungkapkan cara merumuskan standar. Tantangan ketiga, ini adalah sesuatu yang akan dilakukan di manajemen risiko, menyadari bahwa bank adalah paling memenuhi semua nilai tambah ekonomi yang luar biasa melihat grafik tertentu pada waktu itu. Dua parameter yang minoritas pemegang saham peduli tentang pemain utama dalam mendistribusikan. Jadi untuk institusi yang memiliki dua tanggung jawab keduanya baik. Poin penting lembaga keuangan adalah konglomerasi juga memiliki sendiri kompleksitas yang khas. Jadi struktur tata kelola mereka harus berbeda dengan struktur pemerintahan dari perusahaan individu tunggal. Salah satu aturan OJK adalah untuk lembaga keuangan yang konglomerasi mereka harus memiliki panitia khusus di lingkungan dewan di tingkat senior yang mengelola interaksi resiko antara anak perusahaan dan orang tua. Perkenalkan saya, ya udah nggak apa-apa nanti di pause. Perkenalkan saya Hafiz Eki Naufal dari kelas nggak usah ya, langsung namanya. Nggak apa-apa. Perkenalkan saya Hafiz Eki Naufal. Nama saya Isyad Firdaus. Nama saya Firman dari nama di Saragi. Nama saya Mas Mukas. Deket-deketin aja. Nama saya Kevin Muhammad. Pulang. Ya udah kan nanti ada editannya bisa. Ulang. Ya Allah. Oh, Dah. Senyum. Pegang dari bawah. Nah, yuk. Baca. Udah mulai nih start. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Kau jangan ketawa Kak. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan OECD menyelenggarakan acara The G20 atau OECD Corporate Governance Forum. Ya. Itu lagi ya kan? Oh iya. Suaranya cowok. Oh iya. Dah, yuk. Ayo. Tetap kan? Kayak gitu. Ayo. Mana dim? Lawan Beb. Enggak. Ayo. Mulai. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama Kementerian Keuangan. Astagfirullahaladzim. Ini yang minta mau cepet ya kayak gini lah. Yang minta mau cepet pulang nih kayak gini. Dan laki-laki ya. Disebut keberlanjutan kebijakan dan praktek Ulah dijum-jum. Kurang ngerti. Kurang paham. Bukan aku. Aku juga baru tahu berpihak. Ngezoom dari tadi, Dim. Aku Udah lanjut. setengah lagu lah masalahnya.
Tinggal setengah lagi. Tuh, ulah Habib. Setengah lagi. Ayo, 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 ayo. Tiga. Strong Suit Service Oriented Enterprise Governance for Sustainable and Inclusive Development yang didiskusikan oleh Rabin Hatari, Nawal Deni. Strong Suit Service Oriented Enterprise Governance for Sustainable and Inclusive Development yang didiskusikan oleh Rabin Hatari. Mas, tadi Mas. Anjing ulang mana?